Assalamualaikum sahabat pecinta film India. Kembali lagi dengan Mimin di channel RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Sikandar Ka Muqaddar yang rilis pada November 2024. Film ini menceritakan mengenai seorang polisi yang terobsesi mengusut kasus pencurian berlian yang terungkap 15 tahun setelahnya. Siapa sebenarnya pelaku pencuriannya? Berikut kita saksikan alur ceritanya. (15 Februari 2009) di kota Mumbai. Di sebuah gedung diadakan pameran berlian terbesar se-Asia yang dijaga ketat oleh polisi. Di dalam gedung terlihat dua orang staf perusahaan yang memamerkan koleksi berlian mereka, yaitu Mangesh dan Kamini. Selain itu terdapat pemuda yang bernama Sikandar yang merupakan teknisi komputer. Terlihat ia sedang membantu mengoperasikan komputer di sana. Di tempat yang berbeda, seorang lelaki bernama Anup berlari menuju telepon umum yang berada di dekat kuil. Pria itu terlihat panik dan ingin berbicara dengan petugas polisi yang bernama Kamble yang menjadi penanggung jawab keamanan di gedung tersebut. Lelaki itu membaca kertas yang ada di tangannya. Ia mengatakan akan terjadi perampokan bersenjata di gedung pameran. Kamble yang mendapat informasi darurat ini segera menuju ke ruangan keamanan, di mana dia mendapat informasi bahwa pelaku perampokan telah menyiapkan senjata dan identitas palsu yang mereka simpan di toilet sejak 2 hari sebelumnya. Bahkan lelaki yang menelpon itu menyebutkan dengan detail ciri-ciri perampok dan identitas yang mereka gunakan. Saat polisi menanyakan dia siapa, lelaki itu kemudian mematikan teleponnya. Namun polisi berhasil melacak bahwa panggilan itu berasal dari telepon umum kuil Dahisar. Polisi berhasil menemukan para pelaku perampokan, meskipun setelah itu CCTV di gedung mati total. Kamble yang tidak ingin pelaku itu kabur segera menekan alarm darurat. Ia memerintahkan bawahannya untuk mengosongkan aula dan meminta pengunjung untuk menuju ke area perlindungan. Di saat bersamaan, polisi berhasil menggagalkan aksi perampokan dan menembak mati para pelaku. Setelah ambulan membawa mayat pelaku, seluruh pengunjung diperbolehkan masuk kembali ke area pameran. Namun Kamini terlihat panik saat melihat kotak kaca di depannya telah pecah. Ia mengatakan bahwa 5 berlian merah yang disimpan di kotak kaca telah hilang. Kamini melaporkan kehilangan ini pada polisi Kamble. Kamble memerintahkan anak buahnya untuk menutup pintu gedung agar orang-orang tidak bisa keluar sampai tim deteksi tiba di gedung. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa polisi yang dipimpin oleh Jaswinder. Jaswinder adalah polisi yang berhasil mengungkapkan kasus-kasus besar sebelumnya. Kamble menceritakan kronologi kejadian kepada Jaswinder. Jaswinder mengatakan pelaku telah melakukan pencurian dengan memanfaatkan kekacauan yang telah terjadi. Jaswinder menanyakan siapakah orang yang dicurigai Kamble sebagai pelaku pencurian. Kamble justru mencurigai Mangesh sebagai pelaku. Kamble mengatakan pemilik toko berlian adalah teman Menteri Dalam Negeri. Menteri akan senang jika mereka berhasil mengungkapkan kasus ini. Jaswinder memeriksa rekaman CCTV sebelum mati, lalu meminta orang-orang berdiri tepat di tempat yang sama sebelum alarm dibunyikan. Jaswinder memerintahkan orang-orang yang berdiri jauh dari lokasi berlian yang dicuri untuk segera keluar dan meninggalkan nama serta nomor telepon mereka. Sedangkan beberapa orang yang berada di dekat dengan berlian tersebut untuk tetap bertahan di gedung
Di antara yang masih bertahan, yaitu Kamini, Manges, dan Sikandar. Mereka diinterogasi satu persatu. Jaswinder mencurigai Sikandar yang terlihat buru-buru untuk keluar. Setelah diinterogasi, Jaswinder menahan Sikandar dan bertanya kenapa ia terlihat buru-buru pergi. Lalu Sikandar mengatakan bahwa ia harus segera pulang karena ibunya sedang sakit. Namun Jaswinder tidak langsung percaya. Ia malah meminta bawahannya untuk menggeledah Sikandar. Kemudian giliran Manges dan Kamini yang diinterogasi. Saat ditanya berapa nilai berlian yang dicuri, mereka mengatakan berlian itu senilai kurang lebih 50-60 crore. Mendengar ini, Jaswinder terkejut karena nilainya yang sangat besar. Ia lalu menghubungi atasannya dan mengatakan bahwa berlian ini bernilai 50-60 crore. Dia mengira ini kasus pencurian biasa. Jaswinder menanyakan kenapa harus ia yang ditunjuk untuk menangani kasus ini. Di sini diketahui bahwa Jaswinder sengaja ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk memecahkan kasus ini karena ia memiliki rekor deteksi yang sempurna. Bahkan ia akan dapat promosi kenaikan jabatan jika berhasil menemukan pencurinya. Meskipun belum mengetahui siapa pelakunya, Jaswinder berjanji akan mengungkapkan kasus ini dalam 24 jam. Sikandar ingin menghubungi ibunya, namun ia diminta menelepon di depan polisi. Saat itu Sikandar menghubungi paman pemilik warung yang sekaligus pemilik rumah kontrakan yang bernama Tiwari. Ia meminta tolong kepada paman Tiwari untuk menyampaikan kepada ibunya bahwa ia belum bisa pulang ke rumah karena ada pekerjaan penting. Setelah itu Jaswinder mengambil nomor HP Tiwari, lalu menanyakan hubungannya dengan Sikandar, Manges, Kamini, dan Sikandar. Di antara mereka bertiga dituduh oleh Jaswinder sebagai pelaku pencurian berlian. Manges mengatakan bahwa ia tidak mencuri karena ia telah bekerja di toko itu selama 32 tahun. Sedangkan Kamini telah bekerja selama 3 bulan. Tidak mungkin ia mencuri karena ia adalah janda yang mempunyai anak kecil di rumah. Sikandar sendiri mengaku bukan dia pelakunya karena ia sama sekali tidak memahami tentang berlian. Apalagi dia punya seorang ibu yang sedang sakit di rumah. Jaswinder tidak mempercayai ketiganya. Ia mengatakan ia punya insting yang kuat. Itu sebabnya instingnya dalam memecahkan kasus selama ini sangat sempurna. Sikandar marah karena dituduh. Bahkan ia meminta polisi melepaskan pakaiannya. Jika mereka tidak percaya, bukan dia pelakunya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi. Di penjara, Manges berkata, ia heran kenapa Kamini berbohong kepada polisi dengan mengatakan dia bekerja selama 3 bulan, padahal ia telah bekerja selama 4 tahun, kemudian berhenti, dan ini adalah periode kedua ia bekerja di toko berlian itu. Sikandar dibawa ke ruang isolasi, meskipun ia mengatakan tidak bersalah. Polisi tetap mengikatnya, lalu memukulinya. Sikandar berkata kepada Jaswinder bahwa rekor insting sempurna yang ia miliki adalah omong kosong. Jika nanti Jaswinder menyadari bahwa ia tidak bersalah, maka ia berharap Jaswinder akan menatap matanya secara jantan lalu meminta maaf. Kemudian adegan dilanjutkan dengan 15 tahun setelah itu. Terlihat Jaswinder menjadi pecandu alkohol. Hidupnya berantakan, ia dipecat dari kepolisian karena sering mabuk-mabukan. Bahkan istrinya Kausalia menggugat cerai dirinya. Congratulations. Next. Malam harinya Jaswinder mendapat telepon dari orang suruhannya dari Abu Dhabi yang mengatakan bahwa temannya akan pulang ke India. Ternyata yang ia maksud adalah Sikandar yang saat ini bekerja di Abu Dhabi. Ia akan kembali ke India karena kontrak kerjanya telah selesai. Ternyata selama ini Jaswinder masih menyelidiki kasus Sikandar yang dicurigai sebagai penculik berlian merah. Sikandar mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal. Ternyata itu adalah Jaswinder yang menghubunginya. Sikandar teringat kembali bagaimana ia dipukul saat di penjara. Jaswinder mengatakan ia telah dipecat dan telah bercerai. Ia mengaku instingnya salah, telah menuduh Sikandar. Ia ingin meminta maaf. Sikandar terharu mendengar hal ini. Ia merasa lega. Akhirnya perkataannya dulu benar, bahwa ia bukan pencurinya.
Namun Sikandar mengingatkan Jaswinder akan ucapannya dulu setelah ia dipukuli. Saat Jaswinder menyadari bahwa dia bukan pelakunya, ia berharap Jaswinder mau menatap matanya secara jantan, lalu meminta maaf. Jaswinder setuju. Ia mengatur pertemuan mereka di alamat yang telah ditentukan. Sikandar mengingat kejadian 15 tahun yang lalu. Setelah ditahan selama 14 hari, kasus mereka disidangkan. Pengacara Parker diutus untuk membela mereka bertiga. Di persidangan, Parker membuktikan bahwa ketiganya tidak bersalah. Namun pengacara penyidik mengatakan perlu dilakukan perpanjangan penahanan karena bisa saja mereka menelan berlian tersebut, sehingga perlu dilakukan ronsen kepada ketiganya. Namun setelah diperiksa, hasilnya nihil. Tidak ada dari ketiganya yang menelan berlian tersebut. Polisi menemukan lelaki yang menelepon pada hari perampokan. Ia menyatakan hari itu ia mengantar putrinya menaiki bajai untuk ke sekolah seperti biasa. Tiba-tiba seseorang meneleponnya, mengatakan bahwa putrinya akan dibawa kabur oleh sopir bajai. Ia mengejar bajai tersebut. Namun orang tersebut mengatakan bahwa putrinya tidak diculik, namun ia meminta untuk membantunya. Penelepon itu meminta Anup mengambil kertas yang ada di saku celananya. Ia diminta menelepon menggunakan telepon umum di dekat kuil, lalu membacakan tulisan yang ada di kertas tersebut. Ketiganya tetap tidak ada yang mengaku, sehingga mereka kembali dikurung dan dipukul. Pengacara penyidik meminta tambahan penahanan selama 7 hari lagi. Namun Parker mengatakan mereka harus dibebaskan karena telah terbukti tidak bersalah. Setelah persidangan, hakim memutuskan bahwa ketiganya dibebaskan dengan jaminan. Pria mengobati luka bekas cambukan di punggung Sikandar. Pria adalah seorang perawat. Ia sebenarnya menyukai Sikandar. Namun Sikandar hanya menganggap pria sebagai teman. Setelah kasus tersebut, meskipun dibebaskan, Sikandar dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia bahkan diusir dari rumah kontrakannya. Pengacara Parker meminta honornya sebagai pengacara. Namun Sikandar tidak punya uang. Kamini memberikan uangnya untuk Sikandar agar ia bisa membayar pengacara. Sejak saat itu, keduanya menjadi dekat dan menjalin hubungan. Sikandar kini bekerja di proyek untuk memenuhi kebutuhannya. Namun suatu hari, Sikandar dikejutkan dengan kabar bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Sikandar kini sendiri tanpa keluarga. Ia tinggal di rumah Kamini. Keduanya memutuskan untuk menikah. Kembali ke saat ini, Sikandar berada di pesawat menuju ke India. Namun sesampainya di India, Sikandar tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ia memilih bertemu dengan Jaswinder di tempat yang telah mereka janjikan. Sikandar berkata bahwa Jaswinder telah menghancurkan hidupnya. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan kliennya. Ia harus meninggalkan Mumbai, semua itu karena Jaswinder. Meskipun di pengadilan ia dinyatakan tidak bersalah, namun nama baiknya di masyarakat telah tercemar. Tidak ada yang mau bekerja dengannya. Semua itu karena tuduhan Jaswinder terhadapnya. Sikandar teringat di masa lalu saat dirinya menjadi pengangguran setelah tuduhan pencurian. Temannya Manis menawarkannya pekerjaan di pabrik kaca, keluarganya di Agra. Bahkan mereka akan mendapatkan rumah untuk tempat tinggal. Saat itu ia tidak punya uang untuk pergi ke Agra. Namun Kamini mengatakan ia punya sedikit tabungan untuk biaya mereka pergi ke Agra. Mereka memulai kehidupan yang baru di Agra dengan kebahagiaan. Namun itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Sikandar mendapat kabar dari Paman Manges bahwa kasusnya dan Kamini akan disidangkan lagi pada bulan April. Polisi menuduhnya telah melarikan diri. Sikandar berkata bahwa ia telah memberitahukan pengacaranya tentang kepindahan mereka. Namun Paman berkata bahwa Sikandar telah menunggak membiayai jasa pengacara selama 6 bulan. Sikandar akan pergi ke Mumbai meskipun Kamini ingin ikut. Namun Sikandar berkata cukup ia saja yang ke Mumbai. Kamini berkata ia ingin hidup normal. Meskipun hal yang sama juga yang diinginkan oleh Sikandar. Namun setiap kali ia ingin melupakan masalah ini. Justru masalah ini akan kembali mengganggu hidupnya.
Dengan hakim yang baru, kasus Kamini, Sikandar dan juga Manges dinyatakan telah selesai dengan keputusan ketiganya tidak bersalah karena tidak ada bukti untuk tuduhan pada ketiganya. Bahkan hakim meminta penyidik yang menangani kasus ini, kinerjanya harus dievaluasi. Sikandar sangat merasa bahagia. Ia lega dengan akhir persidangan. Sikandar kembali ke Agra dengan perasaan bahagia. Dia menceritakan semuanya pada Kamini, namun Kamini terlihat tidak sehat. Sesaat kemudian Kamini pun pingsan. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Kamini harus dirawat karena ada air di dalam paru-parunya. Sikandar tidak punya cukup uang untuk biaya pengobatan Kamini. Ia meminta dokter merawat Kamini dan dia akan mengusahakan membayar biaya pengobatan Kamini. Namun sesampainya di rumah, ia melihat anak-anaknya berada di luar rumah. Ternyata mereka telah diusir oleh Mamaji karena ia telah mengetahui mengenai kasus yang menimpa Kamini dan Sikandar. Ia memberitahukan Mamaji bahwa mereka bukan pencuri. Ia juga meminta gajinya di bulan itu. Sikandar menyewa penginapan untuk tempat tinggal mereka sementara. Sikandar akan pergi ke rumah sakit membayar tagihan perawatan Kamini. Namun naas, di jalan ia malah dirampok. Semua uangnya dirampas, bahkan ia juga dihajar. Kehidupan Sikandar benar-benar terasa hancur. Ia putus asa, ia menangis meratapi nasibnya. Ia berjalan mendekati jembatan dan berniat melakukan bundir. Namun sebuah mobil melintas, seakan-akan mencegahnya. Sikandar akhirnya tersadar. Ia membatalkan niatnya. Ia memutuskan akan melawan Jaswinder, karena ia tahu Jaswinder lah yang telah memberitahukan Mamaji mengenai kasusnya hingga ia dipecat. Sikandar mengambil uang persembahan dewa dengan niat meminjamnya. Dengan uang itulah ia akan membayar tagihan rumah sakit Kamini. 3 bulan kemudian, dengan bantuannya Manis, Sikandar pergi ke Abu Dhabi untuk bekerja. Ia bekerja di bidang konstruksi. Setelah menetap di sana dan mendapatkan cukup uang, ia membayar hutangnya pada Manis dan juga pada dewa. Pengobatan Kamini dan sekolah anak-anak bisa ia penuhi. Namun Jaswinder bertanya, kenapa Sikandar melewatkan cerita tentang Tabasum? Sikandar tersenyum, kemudian ia mengatakan, setelah 4 tahun, ia menjadi manajer di proyek yang lain. Tabasum pernah bekerja di kantornya, namun jabatannya di bawah Sikandar. Mereka sering bersama karena sama-sama dari India dan Mumbai. Bahkan Tabasum mengetahui mengenai Kamini, namun tetap sering mengajak Sikandar menonton film atau sekedar jalan-jalan. Suatu hari setelah menonton di bioskop, Tabasum dan Sikandar tanpa sengaja bertemu seorang lelaki yang menyapanya. Ternyata sebelumnya Tabasum adalah seorang penari di bar. Sikandar baru mengetahui hal ini dari lelaki tersebut. Sikandar mencurigai Jaswinder telah menyuruh Tabasum untuk memata-matai dirinya. Namun Tabasum membantah tuduhan itu. Ia memang mantan penari bar, namun ia tidak mengenal Jaswinder. Sikandar mengakui ia selalu mencurigai Jaswinder setiap kali ada masalah yang menimpanya. Sebelum berangkat ke Mumbai, Sikandar menyempatkan diri menemui Tabasum. Ia mengatakan dengan senang bahwa Jaswinder ingin meminta maaf dengannya. Meskipun Tabasum masih bertanya-tanya siapa itu Jaswinder, Sikandar mengatakan bahwa Jaswinder adalah masa lalunya. Sebelum pergi, Sikandar memberikan sebuah amplop kepada Tabasum. Di hadapan Sikandar, Jaswinder meminta maaf telah menuduhnya dahulu karena instingnya telah menghancurkan hidup Sikandar. Sikandar akan pergi. Ia berharap mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun Jaswinder menghentikannya karena ia belum selesai bicara. Jaswinder memanggil Sikandar dengan sebutan terdakwa nomor 3. Ia memintanya duduk kembali. Jaswinder berkata instingnya tidak sepenuhnya salah. Setelah ketiganya dibebaskan, Jaswinder memerintahkan beberapa orang untuk mengikuti mereka. Di suatu hari sebelum mereka pindah ke Agra, Kamini menjual berlian kecil di sebuah toko perhiasan dengan harga 1,5 lakh. Hal ini diketahui oleh Jaswinder. Ternyata di hari perampokan, Kamini mencuri berlian kecil yang lain yang ia sembunyikan di bawah kuku jarinya. Kamini mengatakan ia hanya mencuri berlian kecil itu saja. Jaswinder memberikan penawaran padanya, mendekam di penjara hingga anak-anaknya terlantar atau bekerja untuknya.
yaitu mengawasi Sikandar secara pribadi dan melaporkan kepadanya jika Sikandar membelanjakan uangnya melebihi gajinya, serta mencari tahu di mana Sikandar menyembunyikan berlian merah, karena Jaswinder sangat yakin bahwa Sikandarlah pelaku pencurian tersebut. Jaswinder berkata, ia mengancam Kamini. Jika ia bekerja sama dengan Sikandar, maka ia akan menangkapnya. Jaswinder juga mengaku, ia sengaja membuat masalah bagi Sikandar, agar di saat kesulitan, Sikandar akan menjual berlian yang ia curi. Jaswinderlah yang membuat Sikandar dipecat, merampok uangnya, dan membuat dirinya tidak diterima bekerja dimanapun. Jaswinder tidak membiarkan Sikandar hidup, namun juga tidak membiarkannya mati. Ia berkata, dialah yang membunyikan klakson saat Sikandar akan melompat. Jaswinder berkata, ialah yang menjadi sutradara dari kehidupan Sikandar. Mendengar hal ini, Sikandar sangat terkejut. Ia menangis, lalu menampar Jaswinder. Sikandar teringat masa-masa indahnya bersama Kamini. Setelah bertahun-tahun, kini Sikandar kembali ke rumahnya bersama Kamini. Sikandar menceritakan mengenai pertemuannya dengan Jaswinder dan pembicaraan mereka tadi. Kamini terlihat ketakutan saat Sikandar mengatakan bahwa Jaswinder telah menceritakan mengenai kesepakatan mereka dahulu. Ia kecewa karena Kamini membohonginya. Sikandar meminta agar mereka bercerai, meskipun Kamini tidak ingin berpisah. Namun Sikandar akhirnya meninggalkan Kamini. Sikandar menuju ke tempat yang cukup jauh untuk menemui sahabat lamanya, yaitu Priya. Kini Priya memiliki kebun bunga yang cukup luas. Priya membawa Sikandar menuju ke sebuah taman yang terdapat sebuah pot bunga kecil. Sikandar terlihat terharu menatap tanaman itu. Priya meninggalkannya bersama tanaman itu, dan ternyata di dalam pot bunga itu terdapat 5 berlian merah, yang artinya Sikandar memang pelaku pencurian 5 berlian merah tersebut. Adegan flashback di saat semua orang dievakuasi ke tempat yang telah disiapkan. Sikandar yang melihat semua orang panik. Ia memecahkan kotak kaca yang terdapat berlian merah. Sikandar akan membawa pergi tanaman itu. Ia berjanji akan mentransfer sejumlah uang ke rekening Priya. Namun Priya berkata, ini bukan tentang uang. Priya melakukan ini untuk Sikandar. Sikandar menaiki bis untuk ke kota. Namun ternyata di dalam bis, Jaswinder telah menodongkan pistol ke belakangnya. Jaswinder memborgol Sikandar di tepi tebing. Ia memecahkan pot bunga tersebut dan menemukan 5 berlian merah yang selama ini dicari. Jaswinder menghubungi mantan istrinya Kausalya. Ia berkata bahwa instingnya benar. Ia telah menangkap pencuri yang ia curigai selama 15 tahun ini. Namun Kausalya berkata semua itu tidak ada gunanya lagi. Mereka telah bercerai. Harga yang harus mereka bayar atas obsesi Jaswinder terhadap kasus tersebut. Jaswinder berkata ia sengaja menjebak Sikandar dengan mengakui kesalahannya. Namun di balik itu semua, ia yakin instingnya benar bahwa Sikandar adalah pencurinya. Dengan mengakui kesalahannya atas tuduhan tersebut, hal ini akan membuat Sikandar merasa aman. Lalu ia akan mengeluarkan berlian yang telah ia ambil. Rencananya berhasil. Jaswinder bertanya, bagaimana Sikandar bisa mencuri berlian tersebut? Disinilah Sikandar bercerita. Saat ia bekerja di gedung pameran berlian, seseorang yang ia kenal meminta bantuannya untuk memperbaiki komputer di sebuah rumah. Ia akan membayar 5.000 rupiah karena hal itu sangat mendesak. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Sikandar melihat kondisi sekitar rumah yang sepi. Ia memasuki rumah yang terdapat seorang lelaki. Ia dibawa untuk memperbaiki komputer, namun ternyata bukan komputernya yang rusak, melainkan kertasnya yang tersangkut. Ia yakin lelaki itu tidak mengerti masalah komputer, karena dibayar 5.000 rupiah. Sikandar dengan sengaja memperlambat pekerjaannya, agar dianggap kerusakan komputer itu serius. Agar lelaki itu pergi, ia berpura-pura meminta air minum. Tanpa sengaja Sikandar melihat sebuah tas merah yang berisi senjata dan granat. Ia juga menemukan kartu identitas palsu sebagai petugas kebersihan di gedung pameran berlian. Karena curiga mereka adalah penjahat, Sikandar menyelesaikan pekerjaannya. Keesokan harinya ia melihat tas yang sama dibawa ke gedung pameran. Tukaran mengambil tas tersebut.
Ia mencurigai mereka akan melakukan perampokan dan tukaran terlibat di dalamnya. Sejak saat itu ia mengawasi tukaran. Ia mendengarkan rencana mereka yang akan merampok di pameran pada tanggal 15. Jaswinder bertanya jika ia tahu mengenai rencana tersebut, kenapa ia tidak langsung menghubungi polisi, dan kenapa ia harus melibatkan Anup. Di sini Sikandar mengatakan bahwa ia melibatkan Anup karena ia mengetahui rutinitas lelaki itu yang setiap pagi mengantar putrinya ke sekolah. Ia sengaja memanfaatkan Anup dengan meletakkan kertas di sakunya, menakutinya seakan-akan putrinya diculik, dan membuat ia menghubungi polisi 10 menit sebelum aksi perampokan itu dimulai. Sikandar sengaja mengambil berlian itu di tengah-tengah kesibukan semua orang menuju jalur evakuasi. Sebelumnya ia telah meminta bantuan pria untuk membantunya, karena kasihan dengan hidup Sikandar yang terus-terusan miskin. Lagi pula, mereka juga berteman, dan ia tahu pria menyimpan perasaan suka padanya. Sikandar meyakinkan pria untuk membantunya. Sikandar yakin kejadian tersebut akan menimbulkan korban jiwa. Entah bagaimana caranya, pria yang sebagai seorang perawat membuat dirinya bekerja di sekitar gedung pada hari itu. Pada saat evakuasi mayat para penjahat, saat itulah Sikandar memberikan berlian itu pada pria untuk disimpannya sampai mereka menjadi aman. Ternyata selama ini, bukan Jaswinder saja yang mengawasi Sikandar, namun Sikandar juga telah mengawasi Jaswinder. Sejak malam saat ia akan melompat di jembatan, ia mengetahui Jaswinder selalu mengawasinya. Ia juga tahu bahwa Jaswinder telah memanfaatkan Kamini untuk mengawasinya. Jaswinder bertanya apa isi paket yang ia berikan kepada Tabasum. Ternyata itu berisi sebuah tiket ke Swiss. Sikandar berencana akan menetap di Swiss bersama Tabasum setelah ia menyelesaikan semua urusannya. Jaswinder tidak menyangka Sikandar telah merencanakan ini selama 15 tahun. Sikandar meminta agar mereka membagi dua berlian itu, karena sebenarnya mereka berdua telah mengorbankan banyak hal selama 15 tahun ini. Film pun selesai.